Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai BCG. Apa itu BCG, siapa penemunya, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi di sini BCG ini merupakan suatu model yang ditemukan oleh seorang lulusan teknis yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Bruce Henderson. Bruce Henderson ini menemukan model BCG ini dari analisanya terhadap dokumen unit-unit bisnis yang diperolehnya. Dokumen unit-unit bisnis, dokumen lini-lini produk yang dimilikinya. Selain itu, BCG ini juga merupakan suatu grup yang menyediakan jasa konsultasi manajemen bagi orang-orang yang memerlukan konsultasi. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa BCG ini merupakan model dan juga suatu grup yang diciptakan oleh suatu perusahaan yang bernama BCG yang terletak di Boston, Amerika Serikat. Jadi, Bruce Henderson ini menemukan model BCG ini melalui analisisnya terhadap dokumentasi unit-unit bisnis yang strategis yang diperolehnya. Kemudian, dari hasil yang diperolehnya yaitu model BCG ini, maka suatu perusahaan dapat mengetahui posisi produk-produk yang dimilikinya. Dengan demikian, perusahaan yang dapat menggunakan matriks BCG ini yaitu perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Dengan asumsi yang pertama yaitu bahwa pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan ini akan terlibat dalam pengukuran dari matriks BCG ini, dari model BCG ini. Selain pangsa pasarnya yang juga mencakup perhitungan dalam matriks model BCG ini yaitu pertumbuhan pasar tempat perusahaan ini berada. Nah, jadi bagaimana cara analisis atau cara kerja dari matriks BCG ini, model BCG ini? Cara kerjanya yaitu dari informasi-informasi yang sudah ditemukan oleh perusahaan, yaitu informasi internal dan informasi eksternal, yang juga sebelumnya dapat dilihat dari video sebelumnya. Nah, berdasarkan informasi yang sudah didapatkan ini, maka perusahaan akan mengukur informasi-informasi dengan menggunakan model BCG ini. Hal ini sama dengan yang digunakan pada video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan matriks SWOT untuk menilai suatu informasi, sehingga mendapatkan suatu strategi. Nah, begitu juga dengan matriks BCG atau model BCG ini. Dengan mengetahui posisi produk-produk perusahaan, maka perusahaan akan mengetahui tindakan atau strategi alternatif yang akan dilakukan perusahaan apabila sesuatu kondisi atau suatu peristiwa terjadi. Nah, setelah adanya penilaian dari matriks BCG ini, model BCG ini, maka perusahaan akan mengetahui posisi produk-produk yang dimilikinya dari 4 sel kuadran yang ada pada matriks BCG ini atau model matriks BCG ini. 4 sel kuadran ini terdiri dari sel kuadran 1, sel kuadran 2, sel kuadran 3, dan sel kuadran keempat. Sel kuadran 1 ini merupakan sel kuadran dengan posisi tanda tanya, yang artinya suatu produk ini memiliki pangsa pasar yang rendah namun terletak pada pertumbuhan pasar yang tinggi. Dan pada sel kedua yaitu sel bintang atau stars, sel kuadran kedua. Ini merupakan sel kuadran kedua. Yang ayat di sini pada sel kedua ini produk perusahaan memiliki pangsa pasar yang tinggi dan juga terletak pada pertumbuhan pasar yang juga tinggi. Artinya pangsa pasar asumsi pertama dan asumsi kedua memiliki nilai yang baik dari produk yang berada pada sel kuadran kedua. Nah, pada sel kuadran ketiga yaitu sel kuadran yang namanya sel kuadran cash cow atau sapi perah.
Nah, di sini produk yang berada pada posisi sel kuadran ketiga ini dengan berdasarkan informasi internal tadi yang sudah di internal serta eksternal tadi yang sudah diketahui oleh seorang auditor perusahaan, maka di sini sel kuadran ketiga ini atau sapi perah ini merupakan produk yang memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun berada pada pertumbuhan pasar yang rendah, kebalikan dari produk yang berada di sel kuadran pertama, yaitu sel kuadran tanda tanya. Nah, pada sel kuadran ketiga ini, produk yang ada pada sel kuadran ketiga ini merupakan produk-produk atau unit-unit bisnis yang memberikan investasi aset-asetnya dalam produksi kepada sel kuadran yang kedua. Sel kuadran yang kedua ini karena memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi dan juga pangsa pasar yang juga tinggi, maka dapat diposisikan oleh perusahaan sebagai produk yang memiliki nilai potensi yang tinggi. Karena telah memenuhi dua asumsi yang disyaratkan pada matriks BCG ini, memiliki pangsa pasar yang tinggi dan juga pertumbuhan pasar yang tinggi, sehingga mendapatkan pendapatan yang tinggi bagi perusahaan. Nah, pada sel kuadran ketiga ini, yaitu sel kuadran sapi perah ini, produk-produk yang ada pada sel kuadran ini memberikan aset-aset yang dimilikinya atau unit bisnis yang berada pada sel kuadran ketiga ini memberikan aset-aset yang mereka miliki kepada unit bisnis yang berada pada posisi kedua, yaitu posisi pada sel kuadran bintang. Nah, sedangkan pada sel kuadran keempat, yaitu sel kuadran dog atau sel kuadran anjing, yaitu merupakan suatu produk yang tidak memiliki pangsa pasar, yang artinya pangsa pasarnya rendah dan juga pertumbuhan pasar yang rendah. Dengan demikian, sel kuadran keempat ini merupakan produk yang kemungkinan besar akan dieliminasi. Produknya akan disingkirkan dari perusahaan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa BCG ini merupakan suatu model dan juga merupakan suatu grup yang berada di daerah Amerika Serikat dengan kepanjangan Boston Consulting Group. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.